Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini. Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-9 sampai 20. Mazmur 66 ayat 9 sampai 20. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya, Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 66 ayat 9-10, Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Judul renungan kita hari ini adalah, Ada Kebaikan di Balik Masalah. Sahabat suara kasih, kalau saja bisa, semua orang pasti ingin terbebas dari masalah. Tapi selama masih hidup di dunia ini, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita pasti akan menghadapi masalah. Mulai dari masalah yang kecil atau sepele,
sampai kepada masalah yang kita rasa berat. Pada dasarnya masalah mempunyai dua sisi, mendorong orang untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh atau justru sebaliknya, membawanya semakin menjauh dari Tuhan. Pilihan dan keputusan ada pada masing-masing orang. Jika kita memahami bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, maka kita takkan protes, mengeluh atau kecewa ketika mengalami masalah. Tuhan seringkali menggunakan masalah sebagai cara untuk menegur dan memperingatkan kita. Pemazmur berkata, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu." Mazmur 119 ayat 67. Namun masalah juga sebagai cara yang Tuhan pakai untuk membawa kita kepada rencana-Nya yang indah. Suatu kesempatan bagi kita untuk melihat kuasa pembelaan Tuhan, menguatkan otot-otot iman kita dan memurnikan karakter hidup kita. Ayub 23 ayat 10 mengatakan, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Sahabat Suara Kasih, tokoh-tokoh besar di Alkitab juga tak luput dari masalah. Yusuf harus melewati proses hidup yang teramat menyakitkan sebelum ia mengalami penggenapan janji Tuhan, dan dapat berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kejadian 50 ayat 20. Marilah kita renungkan, Sadrah, Mesakh, dan Abednego harus melewati dapur perapian yang menyala-nyala, sampai akhirnya mereka dapat melihat dan merasakan kuasa pembelaan Tuhan. Daniel pun harus merasakan pengalaman yang luar biasa, yaitu masuk ke dalam gua singa, dan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Jangan bersungut-sungut ketika masalah datang, sebab di balik masalah selalu ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum menutup renungan kita hari ini, marilah kita dengarkan ilustrasi Kristen kita hari ini, yang berjudul Kesedihan Bunga Melati. Sahabat Suara Kasih, di sebuah taman yang luas dan indah, hiduplah sekuntum bunga melati dengan kelopak putih yang harum. Setiap pagi, ia tersenyum kepada matahari dan menari bersama angin. Namun di balik keindahannya, bunga melati itu merasa sedih. Ia sering melihat bunga mawar merah yang memikat banyak kupu-kupu dan kumbang. Bunga matahari yang tinggi menjulang selalu menarik perhatian burung-burung. Bahkan bunga anggrek yang jarang mekar pun dipuji oleh para pengunjung taman. Sementara itu, bunga melati hanya berdiri diam di sudut taman. Meski ia harum, tak banyak yang memperhatikannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah aku tidak seindah bunga-bunga lain? Apakah aku tidak berharga? Suatu hari, angin bertiup lembut dan membawa suara seorang ibu yang duduk di bangku taman. Ia berkata kepada anaknya, "Nak, bunga melati ini kecil, tapi wanginya begitu menenangkan. Banyak orang menyukainya untuk dijadikan wewangian dan simbol kesucian." Bunga melati terkejut. Ia tak pernah menyadari bahwa keharumannya begitu berharga bagi banyak orang. Kesedihan yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kebahagiaan. Sejak hari itu,
Ia tidak lagi iri pada bunga lain, ia tetap berdiri di sudut taman dengan bangga, menyebarkan aroma lembutnya ke seluruh penjuru, menyadari bahwa setiap bunga memiliki keindahan dan peranannya masing-masing. Seringkali, kita merasa kecil dan tidak berharga, seperti si bunga melati. Kita melihat orang lain yang tampak lebih berbakat, lebih terkenal, atau lebih dikagumi, lalu mulai bertanya-tanya, apakah aku cukup berarti? Namun firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa setiap manusia diciptakan dengan tujuan yang unik. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-27, Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Dengan peran masing-masing, tidak ada anggota tubuh yang lebih penting dari yang lain. Demikian juga, setiap kita memiliki nilai di mata Tuhan, meskipun terkadang dunia tidak menyadarinya. Bunga melati mungkin tidak seindah mawar atau setinggi bunga matahari, tetapi ia memiliki keharuman yang menenangkan banyak orang. Demikian pula, mungkin kita bukan orang yang selalu terlihat di depan, tetapi Tuhan telah memberikan talenta dan keunikan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita renungkan, jika saat ini kita merasa tidak berharga atau tidak diperhatikan, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kasih dan tujuan yang mulia. Nilai kita tidak ditentukan oleh pujian manusia, tetapi oleh tangan Tuhan yang membentuk kita. Yang penting bukan seberapa besar kita di mata dunia, tetapi bagaimana kita mewujudkan kasih dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah,
yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.